Kadang ada rahasia yang tak bisa dijelaskan oleh hitungan amal, catatan ibadah, atau seberapa sering kau menundukkan kepala dalam sujud. Ada rahasia yang melampaui jadwal zikir, jumlah rakaat, atau berapa banyak malam yang berhasil kau tahan untuk bangun dan menangis. Rahasia itu adalah kehendak Allah, yang memilih siapa saja yang Dia kehendaki untuk dibuka baginya pintu makrifat. Kau mungkin bertanya-tanya, mengapa aku, dengan segala kekurangan? Mengapa bukan orang yang lebih rajin, lebih alim, lebih kuat ibadahnya? Dan disinilah yang sering terlewat, bahwa makrifat bukanlah hasil dari usaha belaka. Ia bukan upah, ia bukan hadiah atas kumpulan angka. Ia adalah anugerah, tarikan, dan pilihan. Jika Allah menghendaki, seorang hamba yang hidupnya biasa, amalnya sedikit, ilmunya tidak luas, namun hatinya lurus dan tidak menipu, dapat dipilihnya untuk merasakan kedekatan yang tidak bisa dipelajari hanya melalui buku atau ceramah. Ada sesuatu yang diteteskan langsung ke hati, seperti cahaya yang tidak berasal dari manapun kecuali dari Tuhan yang Maha Tunggal. Makrifat, ketika Allah memandang hamba dengan cahaya pilihan. Ada manusia yang amalnya banyak, namun hatinya tidak dibukakan. Ia sibuk dengan angka-angka ibadah, tapi tidak pernah menemukan rasa manisnya. Ia mencari Tuhan melalui gerakan, tapi hatinya terus saja kering. Ia berdoa, tetapi kata-kata menjadi rutinitas. Ia sujud, tetapi jiwanya tidak ikut bersimpuh. Namun ada pula manusia yang amalnya sedikit. Doanya sederhana, zikirnya tidak panjang, bacaan-bacaannya tidak rumit, tetapi hatinya lembut, jujur, dan malu kepada Allah. Ia tidak mengerti banyak, tapi ia mengerti satu hal, bahwa ia butuh Tuhan lebih dari segala apapun yang ada di dunia. Dan disitulah kadang Allah menatapnya. Sekali tatapan cukup untuk membalikkan seluruh hidup, untuk mengguncang kamar batin, untuk menggugurkan debu yang selama ini menutupi hati. Makrifat bukanlah perjalanan menaiki tangga dari bawah ke atas. Makrifat adalah ketika Allah menurunkan cahayanya ke hati yang paling siap menerima. Siap menurut manusia tidak selalu sama dengan siap menurut Allah. Manusia memandang lahir, Allah memandang nurani. Manusia menghitung ibadah, Allah melihat kejujuran hati. Manusia menilai kepantasan, Allah menilai kerendahan diri. Ketika Allah menghendaki, tidak ada yang mampu menghalangi. Ada hamba yang sudah merasa tidak layak. Ia pernah jatuh dalam dosa. Ia pernah lalai. Ia pernah berpaling. Ia pernah membiarkan dirinya jauh. Ia pernah hidup tanpa arah. Namun Allah tahu bagaimana hati kecilnya. Allah tahu bagaimana rasa bersalahnya tidak pernah padam. Allah tahu bagaimana ia selalu ingin pulang, meski tidak tahu jalan mana yang benar. Dan ketika waktu yang ditentukan tiba, Allah menariknya kembali. Tanpa suara, tanpa pertanda mencolok, tanpa mukjizat besar, tiba-tiba saja hatinya berubah. Ia mulai melihat kehidupan dengan rasa yang berbeda. Ia merasa malu untuk mengulang kebiasaan lama. Ia mulai peka terhadap bisikan lembut dalam jiwanya. Ia mulai ingin mendekat, meski langkahnya masih gemetar. Saat itu, ia tidak sedang menjadi baik. Ia sedang dipanggil. Ada yang mengetuk pintu hati. Ada cahaya yang menyelinap masuk dan membuatnya menangis tanpa sebab. Ketika Allah memilihmu, bahkan dirimu sendiri tak dapat menghalangi. Karena makrifat itu hadiah, bukan upah. Seorang guru sufi pernah berkata, makrifat bukan hasil dari kerja kerasmu. Ia adalah hadiah karena hatimu didapati pantas untuk dijadikan tempat turunnya rahmat. Hati yang pantas bukan berarti hati yang sempurna. Hati yang pantas adalah hati yang jujur. Hati yang tidak sombong. Hati yang tidak menipu diri sendiri. Hati yang tahu bahwa ia hanyalah hamba. Jika Allah menilai amal, mungkin banyak hamba akan putus asa. Tetapi Allah melihat lebih jauh dari itu. Ia melihat siapa yang tidak berpura-pura. Siapa yang tidak menyandarkan diri pada kehebatannya. Siapa yang tetap tawadu meski amalnya sedikit. Dan seringkali, justru amal yang sedikit membuat seseorang tidak sombong. Ia malu, ia merasa kurang, ia merasa hina. Dan dari rasa hinanya itu lahirlah kerendahan hati, yang dengannya Allah mendekat. Hanya Allah yang tahu siapa yang dipilih. Kau mungkin melihat seseorang yang hidupnya biasa-biasa saja. Tidak menonjol, tidak banyak bicara, tidak suka dilihat. Amalnya sederhana, pakaian dan penampilannya tidak menunjukkan bahwa ia seorang ahli zikir atau ahli ibadah. Namun ia hidup dengan hati yang terjaga. Ia tidak memusuhi siapa-siapa, tidak memaki, tidak mencela. Tidak menginginkan keburukan bagi orang lain.
tidak menaruh dendam. Ketika orang lain menyakitinya, ia tidak membalas dengan kejahatan. Ketika orang lain menghinanya, ia merendah saja. Ketika ia salah, ia mudah kembali. Ketika ia jatuh, ia tidak berputus asa. Ketika ia diberi kesulitan, ia menerima sambil menahan tangis. Mungkin di mata manusia ia bukan siapa-siapa. Tapi di hadapan Allah, ia adalah hamba yang disiapkan untuk menerima cahayanya. Hanya Allah yang tahu siapa yang dia buka pintunya. Dan jika pintu itu sudah dibuka, seluruh dunia tak mampu menutupnya. Makrifat, ketika hati menjadi cermin untuk melihat Allah. Begitulah ketika Allah menghendaki seorang hamba menjadi makrifat. Hati yang tadinya keruh menjadi jernih. Lalu ia mulai melihat tanda-tanda di sekelilingnya. Ia melihat kebaikan Allah bukan hanya dalam nikmat, tetapi dalam ujian. Ia melihat kasih sayang bukan hanya dalam pemberian, tetapi dalam pengambilan. Ia melihat petunjuk dalam hal-hal kecil. Ia melihat jawaban di balik kesabaran. Ia mulai merasa dekat, meski tidak ada suara yang terdengar. Ia merasa ditemani, meski sendirian di kamar. Ia merasa dicintai, meski tidak tahu apa yang telah ia lakukan untuk layak dicintai. Ia hidup seperti orang yang menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Sesuatu yang tidak bisa dipegang tetapi bisa dirasakan. Sesuatu yang membuatnya tenang meski badai sedang menghantam hidupnya. Inilah makrifat, bukan sekadar pengetahuan, tetapi rasa. Rasa bahwa Allah begitu dekat, begitu lembut, begitu mengerti, begitu hadir meski tak terlihat. Dan rasa itu hanya bisa turun jika Allah memilih. Amal tetap penting, tapi bukan penentu. Seseorang mungkin bertanya, jika makrifat itu anugerah, apakah amal tidak penting? Amal penting, sangat penting. Amal adalah adab seorang hamba. Amal adalah tanda syukur, tanda hormat, tanda kesiapan. Amal adalah jalan yang kita tempuh untuk menunjukkan pada Allah bahwa kita tidak layanan terhadap rahmat-Nya. Namun amal bukan penentu. Ibarat tanah yang kita rawat. Kita bersihkan, kita lembutkan, kita siapkan. Tetapi apakah hujan turun atau tidak, itu tidak ditentukan oleh kita. Amal adalah persiapan. Makrifat adalah turunnya hujan. Dan hujan hanya turun jika Allah menghendaki. Ada tanah yang sangat subur, tetapi tidak diberi hujan. Ada tanah yang sederhana, bahkan gersang, tetapi Allah turunkan hujan yang lembut hingga tumbuh bunga-bunga yang indah. Jika Allah memilih sebuah hati, maka tidak ada yang mustahil. Ketika Allah menggerakkanmu untuk mencarinya, seringkali tanda seseorang sedang dipilih untuk diberi makrifat bukanlah amal yang banyak, tetapi kegelisahan. Hatimu mulai tidak nyaman dengan dunia. Apa yang dulu membuatmu senang kini terasa hambar. Apa yang dulu kau kejar kini terasa berat. Ada sesuatu yang memanggilmu dari dalam, semakin lama semakin jelas. Kau mulai merasa rindu yang aneh. Rindu pada sesuatu yang tidak kau lihat. Rindu pada rumah yang tidak pernah kau datangi. Rindu pada pelukan yang tidak berbentuk. Rindu pada suara yang tidak terdengar. Itu adalah tarikan. Allah menggugahmu agar mencarinya. Allah menggelisahkanmu agar kau tidak menetap dalam kesesatan. Allah membuatmu bosan pada dunia agar kau kembali kepadanya. Kegelisahanmu adalah pertanda, tetesan pertama dari hujan kasih sayang. Allah menghendaki siapa saja yang Ia mau. Kadang kau akan menemukan orang yang hidupnya jauh dari agama selama puluhan tahun. Tetapi dalam satu malam, hatinya disentuh Allah, lalu ia berubah total. Ada pula orang yang belajar agama sejak kecil, tetapi hingga tua tidak pernah merasakan kelezatan iman. Ada yang membaca banyak kitab, tetapi hatinya tidak lembut. Ada yang tidak membaca apapun, tetapi hatinya bercahaya. Inilah bukti bahwa makrifat bukan soal siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih rajin, atau siapa yang lebih terlihat suci. Allah memilih berdasarkan rahasia yang hanya Dia tahu. Kadang pilihan itu jatuh pada orang yang terlihat biasa. Orang yang tidak menonjol, tidak dikenal, tidak dipuji. Tetapi ia memiliki satu hal, hatinya tidak dipenuhi oleh dirinya sendiri. Hatinya rendah, dan Allah mencintai kerendahan hati. Jika engkau dipilih, jagalah anugerah itu. Makrifat bukan akhir, ia adalah awal perjalanan kembali kepadanya. Jika kau merasakannya, jagalah. Rawatlah, jangan biarkan dunia mengotorinya lagi. Bagaimana menjaganya? Dengan terus merendah, dengan tidak merasa lebih baik dari siapapun. Dengan tidak sombong atas rasa-rasa spiritualmu. Dengan terus jujur dalam ibadah. Dengan menjaga hati agar tidak menghakimi orang lain. Dengan selalu merasa butuh pada Allah.
dengan tidak pernah menganggap dirimu telah sampai. Makrifat yang benar melahirkan ketawaduan, bukan kesombongan. Semakin tinggi seseorang di sisi Allah, semakin rendah ia memandang dirinya sendiri. Semakin dekat ia pada Allah, semakin ia merasa tidak punya apa-apa. Jika Allah menghendaki, segalanya mungkin. Jadi, jangan remehkan amalmu yang sedikit. Jangan pula berputus asa karena kekuranganmu. Jangan merasa jauh hanya karena hidupmu tidak selalu indah. Jangan berpikir Allah tidak memandangmu. Siapa tahu justru engkau yang sedang disiapkan. Siapa tahu justru engkau yang Allah lihat ketika malam menenangkan dunia. Siapa tahu justru hatimulah yang dipilih untuk diturunkan cahaya makrifat, meski amalmu tidak sebanyak orang lain. Karena jika Allah menghendaki seorang hamba menjadi makrifat, maka tidak ada yang mampu menahan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menutup pintunya. Dan ketika Dia telah memilihmu, maka engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata manapun. Kembalinya hati kepada pemiliknya. Kadang perjalanan menuju Allah terasa seperti perjalanan yang tidak pernah selesai. Setiap kali kau merasa sudah dekat, ternyata masih ada jarak. Setiap kali kau merasa sudah mengerti, ternyata ada pemahaman yang lebih dalam. Setiap kali kau merasa sudah bersih, ternyata masih ada debu yang menempel di sudut-sudut hati yang belum pernah kau sentuh. Namun justru disitulah letak indahnya perjalanan makrifat. Ia bukan tentang sampai, ia tentang terus mendekat, ia tentang tidak berhenti, ia tentang berjalan, meski perlahan, meski merangkak, meski dalam gelap, selama arahmu tetap menujunya. Ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk menjadi makrifat, ia tidak mengubah hidup hamba itu dengan cara yang selalu terlihat oleh mata. Banyak kali, perubahan itu terjadi di dalam wilayah yang hanya diketahui oleh hamba dan Tuhan. Orang lain tidak melihat, orang lain mungkin meremehkan, orang lain mungkin bahkan tidak menyadari bahwa hamba itu sedang dipilih. Maka jangan heran jika pilihan Tuhan tidak selalu mengikuti logika manusia. Ada hamba yang secara lahir tampak lemah, tetapi hatinya sangat kuat. Ada hamba yang tampak biasa, tetapi ruhnya ditarik ke tempat-tempat yang tinggi. Ada hamba yang tampak sederhana, tetapi jiwanya berjalan di jalan para kekasih Allah. Ada hamba yang tak dikenal manusia, tetapi namanya masyhur di langit. Karena kemuliaan yang sejati tidak tampak dari pakaian, dari gelar, dari jumlah ibadah yang terlihat, atau dari banyaknya aktivitas keagamaan. Kemuliaan sejati tampak dari bagaimana Allah memperlakukan hatimu. Dan jika Allah sudah memperlakukan hatimu dengan lembut, maka engkau telah menerima sesuatu yang tidak dapat dibeli oleh seluruh dunia sekalipun. Ketika seorang hamba mulai dibimbing menuju makrifat, hal pertama yang biasanya berubah adalah rasa. Bukan perilaku, bukan penampilan, bukan tutur kata, tetapi rasa. Rasa yang muncul dalam hati saat menyebut nama Allah. Rasa yang muncul ketika mendengar hal-hal tentangnya. Rasa yang muncul saat melihat ciptaannya. Rasa yang muncul ketika kau bersalah dan ingin kembali. Rasa yang membuatmu tiba-tiba meneteskan air mata tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Inilah pertanda awal. Sebelum cahaya terang diturunkan, biasanya Allah mengirimkan kegelisahan sebagai penyapanya. Kegelisahan yang membuat dunia terasa menyesakkan. Kegelisahan yang membuatmu bertanya-tanya, ada apa dengan hatiku? Mengapa aku tidak bisa seperti dulu lagi? Dulu kau mungkin menganggap dunia sebagai tempat untuk mencari kesenangan, tujuan, dan arti. Tapi kini dunia terasa sempit. Tidak lagi memuaskan, tidak lagi mengisi. Tidak lagi menawarkan apapun yang dapat meredam dahagamu. Ini bukan keanehan, ini pemanggilan. Allah sedang membangunkanmu dari tidur panjangmu. Kegelisahanmu bukan tanda bahwa hidupmu kacau. Justru sebaliknya, kegelisahanmu adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin belum pernah kau bayangkan. Sesuatu yang tidak semua orang dapatkan, meski mereka banyak amal. Karena Allah melihat jauh lebih dalam dari sekadar catatan ibadah. Ia melihat niat, kejujuran, kesungguhan. Ia melihat air mata yang jatuh tanpa suara. Ia melihat doa yang kau ucapkan sambil menahan gemetar. Ia melihat betapa lemahnya engkau, betapa banyak salahmu, betapa sering jatuhnya dirimu, namun ia juga melihat bahwa kau tidak pernah benar-benar ingin meninggalkannya. Dan itu cukup baginya untuk memilihmu. Ada rahasia dalam diri setiap manusia. Rahasia bahwa mereka diciptakan dengan fitrah mengenal Tuhan. Fitrah itu seperti benih. Ia bisa tumbuh subur, bisa pula tenggelam dalam tanah hingga tak tampak.
Dan Allah terkadang memilih seseorang justru ketika benih itu sudah lama terpendam, terkubur oleh dunia, tertutup oleh dosa, atau bahkan dilupakan oleh sang pemiliknya. Allah menghembuskan angin pada tanah hati. Ia menggugurkan apa yang menutupi. Ia memecahkan batu yang menghalangi. Ia membiarkan cahaya kecil masuk, agar benih itu mulai berdenyut kembali. Inilah sebabnya mengapa banyak hamba yang mengalami perubahan besar setelah melalui masa paling kelam dalam hidupnya. Gelapnya masa lalu bukan halangan bagi Allah. Justru dari gelap itu seringkali lahir cahaya paling terang. Karena seseorang yang pernah tenggelam dalam gelap akan memahami betapa berharganya cahaya. Maka ketika engkau melihat seseorang yang pernah jauh dari Allah, lalu tiba-tiba hidupnya berubah, jangan buru-buru menilai. Boleh jadi ia sedang ditarik oleh tangan yang maha lembut untuk mendekatinya. Dan boleh jadi pergantian itu adalah pilihan Allah yang tidak bergantung pada amal atau masa lalu. Pilihan Allah tidak memiliki syarat apapun. Bahkan dosa sekalipun bukan penghalang jika Allah menghendaki seorang hamba kembali dengan cara yang indah. Perjalanan makrifat juga merupakan perjalanan membersihkan hati. Bukan membersihkan dari dosa semata, tetapi dari sifat-sifat yang menghalangi cahaya, sombong, iri, dengki, marah, suka merendahkan orang, dan terlalu mencintai dunia. Kadang seseorang melakukan banyak amal, tetapi hatinya masih penuh penyakit. Maka amal itu tidak dapat memancarkan cahaya. Ia hanya menjadi aktivitas fisik tanpa ruh. Tetapi jika Allah ingin hamba itu kembali, Ia akan membersihkan penyakit hati itu dengan cara-cara yang tidak selalu lembut. Kadang melalui ujian, kadang melalui kehilangan, kadang melalui kesedihan, kadang melalui rasa rendah diri yang mendalam. Semua itu bukan untuk menghancurkan. Semua itu untuk menyiapkan hati agar layak menjadi tempat jatuhnya cahaya makrifat. Allah tidak menurunkan cahayanya ke hati yang penuh diri. Cahaya hanya bisa masuk ketika hati kosong dari selainnya. Maka jika hidupmu akhir-akhir ini terasa seperti sedang dikosongkan, jangan buru-buru sedih. Kadang Allah mengambil bukan karena Ia ingin menjatuhkanmu, tetapi karena Ia ingin membuat ruang untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Salah satu tanda seorang hamba sedang dipilih adalah ketika hatinya mulai peka terhadap bisikan kebaikan. Tiba-tiba saja ia ingin memperbaiki akhlaknya. Ia ingin lebih lembut. Ia ingin lebih sabar. Ia ingin menahan lidah dari menyakiti. Ia ingin menjaga tatapannya. Ia ingin menghindari perdebatan. Ia ingin berdamai dengan siapapun. Ia ingin menjadi hamba yang tidak membuat orang lain terluka. Inilah buah awal makrifat, kelembutan. Makrifat tidak membuat seseorang keras. Makrifat membuat seseorang lembut. Makrifat tidak membuat seseorang sombong. Makrifat membuat seseorang semakin merasa kecil. Makrifat tidak membuat seseorang merasa suci. Makrifat membuatnya menangis karena merasa dirinya penuh kekurangan. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin ia melihat betapa banyak kekurangan dirinya sendiri. Dan semakin ia mengenal kekurangan dirinya sendiri, semakin ia bergantung pada Allah. Makrifat bukan menambah pengetahuan, makrifat menambah rasa butuh. Saat Allah memilih seorang hamba, Ia akan membukakan jalan baginya untuk menemukan ketenangan dalam ibadah. Sujud yang dulu terasa seperti kewajiban, kini menjadi pelabuhan. Doa yang dulu hanya rangkaian kata, kini menjadi percakapan. Zikir yang dulu terasa membosankan, kini menjadi penawar dari segala gelisah. Kadang hamba itu merasa tidak pantas. Ia bertanya-tanya mengapa kini ibadah terasa nikmat, padahal ia sering lalai di masa lalu. Namun justru karena itulah Allah memilih, agar hamba itu tahu bahwa kedekatan bukan hasil usaha, tetapi hasil kasih sayang. Allah ingin memperlihatkan bahwa apapun yang terjadi di masa lalu tidak lebih kuat daripada rahmat-Nya. Ada pula saat seorang hamba mulai mengenal Allah melalui kejadian-kejadian yang tampak sepele. Melalui angin yang menyapa wajahnya, melalui heningnya malam, melalui air yang mengalir, melalui sakit kecil yang mengingatkan bahwa ia bukan apa-apa, melalui tawa anak-anak, melalui wangi tanah setelah hujan. Segala sesuatu tampak seperti tanda. Segala sesuatu tampak membawa pesan. Segala sesuatu terasa seperti cara Allah berbicara tanpa suara. Dan ketika hatimu mulai melihat Allah dalam segala hal, itu tanda bahwa hatimu sedang dibimbing untuk tidak lagi bergantung pada dunia. Dunia berubah menjadi kelas. Setiap kejadian berubah menjadi guru. Setiap rasa berubah menjadi petunjuk. Ini adalah bagian dari makrifat yang paling halus, yang tidak bisa ditangkap oleh orang yang sibuk dengan dunia lahir. Namun perjalanan ini bukan tanpa ujian.
Justru ketika Allah memilih seorang hamba, ia akan diuji dengan ujian yang memperhalus. Bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk menguatkan. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membersihkan. Bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk meneguhkan. Kadang Allah mengambil orang yang kau sayangi. Kadang Allah mematahkan rencana yang kau susun. Kadang, Allah menghilangkan hal-hal yang kau anggap penting. Kadang Allah mengacaukan apa yang kau kira sudah pasti. Semua itu bukan keburukan. Semua itu adalah cara Allah memisahkanmu dari hal-hal yang menghalangi perjalananmu kepadanya. Kadang kau harus kehilangan agar bisa menemukan. Kadang kau harus hancur agar bisa dibangun ulang. Kadang kau harus kesepian agar bisa mendengar suaranya. Ujian itu bukan penghukuman. Ujian itu adalah panggilan. Dan orang yang dipilih akan memahami makna ujian itu, meski awalnya menangis, meski awalnya tidak kuat, meski awalnya merasa hancur. Tetapi setelah itu ia akan berkata dalam hatinya, ternyata engkau ingin aku kembali. Pada akhirnya, makrifat adalah perjalanan menjadi hamba sejati. Hamba yang bukan hanya beribadah dengan tubuh, tetapi juga dengan hati. Hamba yang bukan hanya mengenal perintah, tetapi mengenal pemilik perintah. Hamba yang bukan hanya melakukan, tetapi merasakan. Dan semua itu hanya mungkin jika Allah menghendaki. Maka jika suatu hari kau merasakan tarikan halus itu, tarikan yang membuatmu ingin pulang, ketahuilah bahwa itu bukan hal biasa. Itu adalah pertanda bahwa Allah sedang menaruhmu di jalan para kekasihnya. Jalan yang tidak mudah, tetapi indah. Jalan yang tidak selalu terang, tetapi selalu dijaga. Jalan yang tidak selalu lapang, tetapi selalu diringankan. Jalan yang tidak selalu dimengerti manusia, tetapi selalu dipahami Allah. Dan yang paling penting, jalan itu tidak memerlukan banyak amal untuk memulainya. Yang ia perlukan hanya satu, hati yang bersedia kembali. Jika hatimu bersedia, maka Allah akan menggendongmu sepanjang jalan. Ia tidak akan membiarkanmu berjalan sendiri. Ia tidak akan membiarkanmu tersesat. Ia tidak akan membiarkanmu jatuh tanpa angkat kembali. Karena jika Allah telah memilih seorang hamba untuk menjadi makrifat, maka seluruh perjalanan hidupnya akan diarahkan menujunya, dengan cara yang paling lembut, paling rahasia, dan paling sesuai dengan dirinya. Jika kau sedang dipilih, maka kau akan tahu di dalam hatimu. Akan ada rasa pulang yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Akan ada damai yang tidak bisa ditawar dunia. Akan ada cinta yang tidak berasal dari manusia. Dan pada akhirnya, kau akan sadar bahwa sesungguhnya bukan engkau yang mencari Allah. Allah lah yang sejak awal sedang mencari jalan untuk menyentuhmu. Ada fase dalam perjalanan seorang hamba ketika ia mulai merasakan sesuatu yang tidak dapat diceritakan kepada siapapun. Sebuah rasa yang muncul di antara keheningan, di sela-sela napas, di celah-celah kesadaran yang paling halus. Rasa itu seperti panggilan pulang, tetapi ia tidak memiliki suara. Seperti cahaya, tetapi tidak terlihat oleh mata. Seperti bisikan, tetapi tidak datang dari telinga. Di fase ini, seorang hamba mulai mengenal sesuatu yang disebut tarikan dari dalam. Tarikan ini tidak memaksa, tetapi mengajak. Tidak menyakitkan, tetapi menyentuh. Tidak keras, tetapi menggeser seluruh arah hidup seseorang. Jika Allah telah menghendaki seorang hamba untuk mendekat, maka tarikan ini akan terus hadir, meski hamba itu mencoba mengabaikannya. Ia muncul ketika hamba itu sedang diam. Ia muncul saat hamba itu sendirian. Ia muncul ketika dunia sedang ramai, tetapi hati terasa kosong. Ia muncul dalam bentuk kerinduan yang tidak dimengerti. Kerinduan kepada sesuatu yang belum pernah benar-benar diketahui, tetapi dirasakan sebagai rumah. Kerinduan kepada sesuatu yang tidak pernah terlihat, tetapi diakui oleh hati sebagai pemiliknya. Kerinduan kepada sesuatu yang begitu dekat, tetapi terasa jauh jika diucapkan dengan mulut. Kerinduan inilah awal makrifat, dan kerinduan adalah bukti bahwa Allah sedang memanggilmu. Bukan karena amalmu, bukan karena kelebihanmu, bukan karena kesucianmu, tetapi karena kasih sayangnya yang tidak bergantung pada apapun. Kerinduan kepada Allah bukan berasal dari diri manusia. Kerinduan itu adalah hadiah, sebuah tanda bahwa Allah ingin diperkenalkan kepada hambanya dengan cara yang lebih intim, lebih lembut, dan lebih dalam. Pada tahap ini, seorang hamba mulai mengalami perubahan dalam cara ia memandang dunia. Hal-hal yang dulu membuatnya bangga kini tidak lagi berarti. Hal-hal yang dulu membuatnya gelisah kini terlihat kecil. Hal-hal yang dulu menjadi tujuan kini berubah menjadi sekadar perantara. Dunia tidak lagi menjadi tempat untuk berpegang. Dunia menjadi tempat untuk belajar.
Dunia tidak lagi tampak seperti sumber kebahagiaan. Dunia tampak seperti cermin, yang memperlihatkan apa yang ada di dalam hati. Segala kejadian tampak seperti pelajaran. Setiap manusia tampak seperti guru. Setiap rasa menjadi peringatan. Setiap kehilangan menjadi pembersih. Setiap kesedihan menjadi pintu pulang. Bukan berarti ia membenci dunia. Justru ia mulai mencintai dunia dengan cara yang berbeda, bukan sebagai tempat menetap, tetapi sebagai jalan menuju Allah. Bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai ladang untuk memanen pahala. Bukan sebagai tempat untuk menambatkan hati, tetapi sebagai tempat untuk menguji hati. Inilah tanda bahwa Allah mulai menempatkan cahayanya di dalam dada seorang hamba. Perlahan, cahaya itu memperhalus, membersihkan, menghangatkan, dan menyadarkan. Namun perjalanan menuju makrifat tidak selalu indah di awal. Ia sering dimulai dengan rasa kehilangan diri. Seolah-olah seluruh pegangan hidup tiba-tiba dilepaskan satu persatu. Rencana gagal, hati patah, harapan jatuh, dan jalan yang selama ini diyakini tiba-tiba berubah arah. Ini bukan salah. Ini bukan tanda bahwa Allah menjauh. Justru sebaliknya, ini tanda bahwa Allah sedang mengambil alih kendali hidupmu. Seorang hamba yang dipilih untuk makrifat harus melewati fase kosong. Fase ketika dunia tidak lagi terasa menggenggam, tetapi belum juga menemukan pegangan pada Allah secara penuh. Fase liminal ini sering terasa menyakitkan. Seperti berjalan di antara dua dunia, satu dunia yang ditinggalkan, satu dunia lain yang belum terlihat jelas. Banyak hamba yang pada tahap ini menangis. Banyak yang merasa tersesat. Banyak yang merasa, bukan dirinya lagi. Tetapi sebenarnya, justru disinilah Allah sedang membentuk mereka menjadi diri yang sejati. Manusia sering mengira ia sedang kehilangan, padahal ia sedang dilapangkan. Manusia sering merasa ia sedang dihancurkan, padahal ia sedang dibangunkan. Manusia sering merasa ia sedang ditinggalkan, padahal ia sedang dipanggil. Allah tidak menimbulkan rasa kosong untuk menyiksa. Allah menimbulkan rasa kosong untuk mengundang. Kosong agar kau mencarinya. Kosong agar kau kembali. Kosong agar hatimu siap menerima cahaya yang tidak bisa dicampur dengan apapun selain kejujuran. Ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk makrifat, ia akan memurnikan niat hamba itu, sedikit demi sedikit. Apapun yang dulu dilakukan karena manusia kini terasa tidak lagi memuaskan. Apapun yang dilakukan untuk dipandang kini terasa salah. Apapun yang dilakukan demi dunia kini terasa terlalu dangkal. Hamba itu mulai merasakan bahwa yang ia cari dalam ibadah bukan lagi pahala, tetapi Allah sendiri. Bahwa yang ia cari dalam doa bukan lagi terkabulnya permintaan, tetapi kedekatan dengannya. Bahwa yang ia cari dalam zikir bukan lagi jumlah yang dihitung, tetapi rasa yang hadir. Inilah salah satu tanda paling jelas bahwa seseorang sedang dipilih. Kesadaran bahwa segala amal tanpa Allah adalah kosong. Dan kesadaran ini tidak dapat tumbuh dari banyaknya amal, tetapi dari sentuhan Allah kepada hati. Jika engkau merasakan hal ini, ketahuilah bahwa engkau sedang berada di jalan orang-orang yang dicintai. Ada masa dalam perjalanan makrifat, ketika seorang hamba diuji dengan rasa takut. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada dunia, tetapi takut kepada dirinya sendiri, takut terputus dari Allah, takut jauh darinya, takut kehilangan rasa yang telah ditanamkannya. Rasa takut ini bukan untuk melemahkan. Rasa takut ini adalah penjaga. Ia membuat seorang hamba berhati-hati dalam setiap langkah, dalam setiap kata, dalam setiap tindakan. Ia membuat seorang hamba terus mengawasi niatnya. Ia membuat seorang hamba tidak berani sombong, tidak berani meremehkan orang lain, tidak berani merasa lebih baik. Makrifat tidak membuat seseorang tinggi. Makrifat membuat seseorang rendah. Seorang yang mengenal Allah akan takut untuk menyakiti makhluknya. Ia akan menangis jika menyadari ia pernah membuat orang lain terluka. Ia akan merasa malu jika menyadari ia pernah sombong. Ia akan merasa kecil ketika menyadari betapa besar kasih sayang Allah. Makrifat adalah perjalanan melembutkan hati. Namun sebelum seorang hamba mencapai rasa lembut itu, ia sering dibersihkan melalui ujian. Kadang ujian itu berupa kehilangan. Kadang berupa kritik. Kadang berupa rasa tidak dihargai. Kadang berupa kesalahpahaman. Kadang berupa rasa ditolak. Kadang berupa rasa tidak diinginkan. Semua itu sebenarnya adalah bentuk pembersihan ego. Allah tahu bahwa ego adalah tembok paling tebal yang menghalangi cahaya makrifat. Dan ego tidak bisa dihancurkan dengan nasihat. Ego hanya bisa dihancurkan melalui pengalaman.
Melalui rasa sakit yang membentuk kerendahan hati. Melalui kesadaran bahwa manusia tidak punya kuasa selain yang diberikan Allah. Jika seorang hamba mulai menerima ujian dengan kesadaran ini, dengan tidak banyak protes, tidak menyalahkan takdir, tidak merasa dunia tidak adil, maka itu tanda bahwa ia sedang berada di bawah penjagaan khusus. Hamba biasa